Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labiba Isnaini Hardunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS nomor 1, yaitu tentang kasus one way ANOVA. Terdapat soal yaitu terdapat perusahaan yang bergerak pada utilitas listrik, yaitu perusahaan 1, jasa keuangan perusahaan 2, dan pengelolaan makanan perusahaan 3, dan diberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan karyawan dalam ribuan dolar. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5%. Anggap data berdistribusi normal dan varians homogen. Nah, untuk kasus one way ANOVA, kita ingin mengetahui apakah rataan dari keuntungan tahunan per karyawan itu adalah sama atau berbeda. Maka dari itu, H0-nya adalah rata-ratanya adalah sama dan H1-nya berbeda. Nah, H1 dan H0-nya seperti ini. Nah, untuk kasus one way ANOVA itu statistika ujinya kita membutuhkan data SSR, SST, dan SSE untuk mendapatkan MSR dan MSE, di mana MSE dan MSR itu dibutuhkan untuk mencari F-hitung, karena nilai F-hitung itu adalah MSR dibagi MSE. Nah, pertama-tama kita buat rata-rata dari seluruh keuntungan ini, rata-rata dari perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Nah, setelah dihitung jumlah rata-rata dari perusahaan jumlah pendapatan karyawan rata-rata dari perusahaan 1 adalah 38,3, perusahaan 2 adalah 39,5, dan perusahaan 3 adalah 27,08. Sedangkan rata-rata dari keseluruhan pendapatan yaitu 34,54. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus dari SSR, SST, dan SSE. Pertama-tama kita mencari rumus SSR, yaitu rumus dari SSR dapat dirumuskan seperti berikut. Yang dimaksudkan dengan rumus SSR ini adalah apa maksudnya? Sigma I dari 1 sampai K YIJ kuadrat per N. Itu tuh maksudnya jumlah dari ini dikuadratkan lalu dibagi N-nya, ditambah ini dikuadratkan lalu dibagi N-nya, ini dikuadratkan dibagi N-nya. Jadi jumlah dari ini adalah 191,5, itu dikuadratkan lalu dibagi N. N-nya adalah jumlah observasi dari setiap perusahaan. Maka dari itu N-nya adalah 5. Nah, balik lagi. Tadi jumlah dari ini dikuadratkan, jumlah dari keuntungan satu perusahaan dikuadratkan lalu dibagi 5, ditambah jumlah dari keuntungan perusahaan kedua dikuadratkan dibagi 5, dan jumlah dari keuntungan perusahaan 3 dikuadratkan lalu dibagi 5. Nah, ini maksud dari rumus yang ini.
Sedangkan rumus dari Y kuadrat bagi N adalah jumlah dari keseluruhan keuntungan dikuadratkan lalu dibagikan dengan N, di mana N itu adalah K dikali N. K itu adalah 3 karena jumlah perlakuannya ada 3 perusahaan, dan N-nya itu adalah 5, jumlah observasinya 5 kali. Maka dari itu 5 dikali 3 adalah 15. N besarnya sama dengan 15. Nah, untuk Y ini itu adalah jumlah dari keseluruhan observasi yang didapatkan adalah jumlahnya 518,2, sedangkan N besar itu yang tadi adalah 15. Nah, setelah didapat perhitungan seperti ini, dihitung biasa yang akan menghasilkan angka 418,13. Selanjutnya kita akan mencari nilai SST. SST itu didapatkan dari dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumus dari SST itu adalah sebagai berikut. Nah, maksudnya apa? Ini itu dari 1 sampai K, sigma dari 1 sampai N dikuadratkan, YIJ-nya dikuadratkan. Maksudnya angka-angka keuntungan yang dilakukan seluruhnya dikuadratkan lalu dijumlahkan. Jadi 49,1 dikuadratkan ditambah 55,6 dikuadratkan ditambah 39 dikuadratkan sampai ditambah 15,8 dikuadratkan. Nah, hasil dari jumlah kuadrat itu saya telah hitung, hasilnya adalah 19.827,64 didapatkan dari jumlah yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk mencari Y kuadrat per N besarnya itu sama seperti yang untuk SSR. Setelah didapatkan seperti ini, dihitung secara manual, hasilnya 1925,56. Yang terakhir, kita membutuhkan SSE, di mana SSE itu SST dikurangi SSR. Jadi 1925,56 dikurangi 418,13, hasilnya adalah 1507,42. Nah, kita sudah mendapatkan hasil SSR, SST, SSC. Sedangkan untuk mencari F hitung itu dibutuhkan MSR dan MSE. Nah, MSR itu didapatkan dari SSR dibagi dengan K-1. Sedangkan MSE itu didapatkan dari SSE dibagi K dikali N-1. Nah, rumusnya seperti berikut. SSR itu 418,13 dibagi K-nya itu adalah 3 kurangi 1, maka hasil yang didapatkan adalah 209,5
15,07. Sedangkan untuk SSE itu nilainya 1507,42 dibagi 3 dikali 5 min 1. K-nya itu adalah 3 dan N-nya itu adalah 5, sehingga K N min 1 itu didapatkan adalah 12. Nah, MSE itu jika dihitung hasilnya adalah 125,618. Kita sudah mendapatkan nilai MSL dan MSE. Selanjutnya kita mencari F hitung, di mana F hitung itu adalah MSR dikurangi dengan MSE. Dari perhitungan ini didapatkan nilai F hitung adalah 1,66. Selanjutnya, kita akan mencari daerah kritis dan kriteria ujinya. Untuk uji ANOVA, kita menggunakan tabel F, di mana dibutuhkan alfa dan V1 dan V2-nya. Diketahui di soal yaitu alfanya adalah 0,05 atau 5%. V1 itu didapatkan dari K-1, sedangkan V2 itu didapatkan dari K dikali N-1. Nah, dengan begitu nilai V1 adalah 2, V2 adalah 12. Berarti untuk F tabel kita akan mencari untuk alfa 0,05, V1 2, dan V2 12. F tabel dari alfa 0,05, V1 2, dan V2-nya 12 didapatkan adalah 3,98. Maka kriteria ujinya adalah kriteria uji dari uji ini adalah tolak H0 jika F hitungnya melebihi dari F tabel yaitu 3,98, karena daerah terima H0-nya itu adalah kurang dari 3,98. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 3,98 itu H0-nya ditolak. Nah, kita sebelumnya sudah tahu kalau misalnya kita dapat F-nya itu, F hitungnya itu 1,66. Berarti 1,66 itu di bawah atau kurang dari 3,98, sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka dari itu kesimpulan yang kita ambil adalah terima H0 karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Setelah didapatkan perhitungan sebelumnya dengan taraf nyata 0,05 atau 5%, cukup bukti bahwa rataan jumlah keuntungan tahunan per tahun karyawan dari ketiga perusahaan adalah sama. Sekian penjelasan dari soal 1 UAS tentang uji one way ANOVA. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.